الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Kejayaan dan kemuliaan yang didapat seseorang, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat maupun bangsa, tidak menutup kemungkinan mengalami kehancuran. Kehancuran itu akan terjadi manakala manusia tidak menuruti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Karena itu, kehancuran atau keruntuhan harus kita cegah dengan selalu memperhatikan dan menuruti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul muhlikat wa muttaba' wa suhul muta' wa ijabul mar'i bi nafsihi." Ada tiga perkara yang dapat menyelamatkan. Yang pertama, takut kepada Allah, baik pada waktu sembunyi maupun terang-terangan. Yang kedua, berlaku adil, baik pada waktu rela maupun marah. Dan yang ketiga, hidup sederhana, baik waktu miskin maupun kita kaya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dari hadis di atas ada 3 petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar dapat menghindarkan diri dari kehancuran, sehingga selamat dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Karena itu, 3 petunjuk Rasul ini perlu kita pahami bersama-sama. Yang pertama, kalau kita ingin memperoleh keselamatan dan terhindar dari kehancuran, kita harus memiliki rasa takut kepada Allah. Sebab takut kepada Allah merupakan sesuatu yang amat penting dalam hidup ini. Dengan sifat ini, manusia tidak akan berani melanggar ketentuan Allah, sehingga ia akan selalu menuruti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang harus kita pahami bahwa takut kepada Allah adalah takut pada murka, siksa, azabnya, yang membuat kita harus meninggalkan segala hal yang akan mendatangkan siksa, azab dan kemurkaannya. Rasa takut kepada Allah seperti ini harus kita tunjukkan dalam situasi dan kondisi, bagaimanapun juga serta dimanapun kita berada. Karena Allah Maha mengetahui apapun yang kita lakukan dan dimanapun kita melakukannya. Manakala seseorang telah memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan menjadi orang yang mudah menerima peringatan sehingga dapat mengubah pola hidupnya dari yang tidak benar menjadi benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir." Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan sholat. Dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah tempatnya kembali. Asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Faktor yang kedua yang membawa manusia pada keselamatan adalah berlaku adil. Hal ini karena kehidupan suatu masyarakat juga akan selamat dari malapetaka manakala keadilan ditegakkan. Karena itu banyak sekali ayat dan hadis yang memerintahkan kita berlaku adil, baik adil kepada orang yang kita sukai maupun orang yang kita benci. Jangan sampai seseorang berlaku adil kepada orang yang disenanginya dengan memberikan kemudahan yang berlebihan, sedangkan kesalahannya ditutup-tutupi dan tidak dihukum sebagaimana mestinya, meskipun tingkat kesalahannya sangat besar. Sementara orang-orang yang tidak disukainya jangankan diberi kemudahan, kesalahan kecil pun diberi hukuman dengan sangat berat hingga melebihi batas kesalahannya. Salah satu ayat yang memerintahkan kita berlaku adil adalah
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Sesungguhnya Allah menyuruh kami, sesungguhnya Allah menyuruh kamu adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ma'asyiral muslimin yang rahimakumullah. Yang terakhir atau yang ketiga yang merupakan faktor penyelamat dalam kehidupan kita adalah memiliki kesederhanaan. Hal ini karena sederhana merupakan pola hidup yang sangat membawa kebahagiaan bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Hidup sederhana memang harus dijalani dalam dua keadaan. Saat kaya, orang harus tetap sederhana sehingga ia tidak menghambur-hamburkan kekayaannya untuk sesuatu yang sia-sia dan bermewah-mewah. Sedangkan waktu miskin, seseorang juga harus hidup sederhana agar apa yang dimiliki orang kaya yang memang dibutuhkan oleh si kaya tidak menjadi ambisi yang berlebihan oleh si miskin. Dengan demikian, orang hidup sederhana bukanlah didengungkan pada saat krisis ekonomi, dan bukan hanya untuk yang miskin, tetapi juga untuk yang kaya. Akhirnya, semakin kita sadari bahwa kehidupan yang selamat, bahagia, dunia dan akhirat hanya bisa kita raih manakala kita jalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, sebagaimana tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dengan kembali kepada Islam, kita kembali meraih kejayaan, kemuliaan dan keagungan pribadi sebagai muslim. Demikian khutbah Jumat yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa 'azim wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika 'ala asrafi 'ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه
واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.